Pemirsa, seorang gadis remaja ditangkap polisi setelah tertangkap basah berduaan dengan pria hidung belang di kamar sebuah hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Gadis berusia 17 tahun tersebut menjadi korban praktik prostitusi online. Pasangan bukan suami istri ini tertangkap basah di dalam kamar hotel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diketahui, seorang gadis tersebut masih berusia 17 tahun alias masih di bawah umur. Tak hanya pelaku prostitusi saja yang diamankan, 2 orang mucikari pun sudah ditangkap polisi berinisial RF dan ZSS. Prostitusi ini ialah anak di bawah umur. Mucikari sementara yang kita amankan ada 2 orang dari hasil pengembangan di lapangan dan tertangkap tangan di sekitar hotel kawasan Jakarta Utara. Penawaran dilakukan melalui media sosial, diantaranya chatting media sosial. Pasca diamankan, gadis yang terlibat prostitusi online ini akan diserahkan ke pihak dinas sosial untuk mendapatkan binaan khusus. Sementara 2 mucikarinya terancam hukuman penjara selama 10 tahun. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana hasil penyidikan kasus prostitusi online di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, ada AKP SN Wiratama. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Pak. Pak Kasat, ini adalah kasus prostitusi online anak di bawah umur artinya ya? Artinya apakah ini hukumannya jauh lebih berat dibandingkan kasus-kasus serupa lainnya? Ya, kalau sesuai dengan pasal yang ditetapkan, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa untuk di bawah umur dikenakan paling sedikit 3 tahun, paling berat 15 tahun. Oke, kalau untuk jaringan prostitusi online ini sendiri sudah berapa lama beraksi melakukan prostitusi online ini, Pak? Hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, ini baru berjalan 2 kali melakukan prostitusi online ini. Kalau bicara jaringannya, ini baru jaringan kecil dan baru kita masih dalam tahap pengembangan untuk mendapatkan jaringannya lebih besar. Temuan pertama kali dari penyidik apa? Apakah kemudian ada laporan dari warga sehingga kemudian bisa terkuak kasus ini? Ya, awalnya memang hasil laporan masyarakat yang melaporkan adanya keresahan banyaknya prostitusi online. Kemudian tim cyber dari Polres Satreskrim Pelabuhan Tanjung Priok melakukan penyelidikan melalui patroli cyber, di mana kita juga melakukan chatting terhadap pelaku dan akhirnya kita bisa mengungkap hasil secara intensif sehingga pelaku bisa diamankan sebanyak 3 orang. Yang mulai terhitung dari hari ini sudah ditetapkan 2 sebagai tersangka dan 1 ditetapkan sebagai korban. Ada kemungkinan penambahan tersangka, Pak? Masih dalam tahap penyelidikan, semoga kita bisa mengembangkan agar prostitusi online ini bisa terungkap lebih besar. Masih dalam tahap pengembangan, Mbak. Hubungan antara mucikari dengan pekerja seks komersilnya, kalau kita lihat sepertinya umurnya tidak terlalu beda jauh. Untuk mucikarinya sebenarnya masih muda juga. Betul, kalau mucikari itu memang sekitar masih umur 17 tahun. Untuk korban masih umur 17 tahun, sedangkan mucikari sekitar umur 18 dan 19 tahun. Memang berumurnya tidak jauh, tetapi yang bersangkutan sebenarnya tidak saling kenal pada awalnya. Mereka hanya batas perkenalan ini hanya sebatas pekerjaan prostitusi online ini. Oke, online-nya ini mereka lakukan sudah dari lama atau memang baru dan ada 2 korban? Kalau hasil penyelidikan kami sampai saat ini masih 2 kali ya, yang bersangkutan baru melaksanakan 2 kali. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan, semoga bisa kita kembangkan lebih besar. Modusnya seperti apa, Pak? Apa yang mereka gunakan dalam prostitusi online ini? Media sosial kah? Betul, yang digunakan adalah media sosial online. Ini berbentuk ada WhatsApp, kemudian dari Facebook juga digunakan oleh tersangka untuk melakukan negosiasi kepada para pelanggannya di luar sana. Jadi biasanya menggunakan chatting melalui Facebook,
atau dilanjutkan dengan melalui WhatsApp, sehingga terjadilah deal-dealan antara pelanggan dan mucikarinya. Sehingga pada saat terjadi deal-dealan ini, tim cyber dari Satreskrim berhasil mengungkap sehingga langsung melaksanakan pengejaran terhadap pelaku di hotel dan berhasil diamankan 3 orang kemarin. Artinya dalam akun Facebooknya mereka gunakan secara nama pribadi begitu, Pak Kasat? Tidak. Sebenarnya mereka tetap menggunakan nama samaran lebih tepat. Tidak menggunakan nama pribadi, hanya saja kalau bicara korbannya memang dia menggunakan nama aslinya. Tapi kalau untuk mucikarinya dia tidak menggunakan nama aslinya. Baik, terima kasih Pak Kasat sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini dan memberikan informasinya. Selamat sore. Assalamualaikum.